스타일이야. 찬스볼 상황을 잘 한다 은수한다. 포인트를 응수한대요. 전 말은 잘하는데 목소리가 왜 이렇게 떨릴까요? 그러니까. 너무 목소리 너무 떨려. 여기서 막 떨리던데. 성대가 긴장을 하나 봐. 농삼수 한잔 주세요. 그러면 그럴 때 농삼수. 선수가 최고죠. 갑자기 PPL 한다. 긴장할 때 농삼수. 왜 이래? 왜 이럴까 이 사람들? 목보 해주는 건가요? 계란 없나 계란? 날계란? 어머 무서운데. 예. 버스에 막혔나? 제가 한번 확인해 볼게요. Tok, KOVO tambah gaji pemain voli kuota Asia. Berapa nominal gaji Megawati Hangestri? Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, mengumumkan kabar baik secara resmi menambah gaji pemain kuota Asia. KOVO telah melakukan revisi terkait besaran gaji yang akan diterima oleh para pemain voli kuota Asia musim depan. Hal tersebut sesuai pertimbangan KOVO yang melihat dampak positif yang diberikan oleh para pemain kuota Asia di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Meskipun musim ini perdana penerapan sistem tersebut oleh KOVO. Namun, tidak dapat dipungkiri kehadiran pemain kuota Asia ini menambah daya saing antar pevoli lokal yang berjibaku di turnamen bergengsi KOVO tersebut. Megawati Hangestri bahkan menjadi salah satu pemain kuota Asia yang berhasil menyabet gelar Most Valuable Player, MVP, di putaran pertama. Menarik mengulik berapa sebenarnya gaji dari pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri yang saat ini memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Peran aktifnya sebagai point maker bagi Red Sparks, memberikan pengaruh besar bagi timnya di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Kabar baiknya gaji Megawati Hangestri yang saat ini memperkuat Red Sparks bisa naik hingga 2,3 miliar rupiah. Tak hanya itu, beberapa pemain Asia lainnya juga menjadi tumpuan timnya untuk mengarungi liga musim ini. Dampak positif yang diberikan oleh pevoli asing Asia di kompetisi negeri ginseng memantik apresiasi dari KOVO. Perhatian diberikan oleh pihak federasi khususnya kepada sektor putri. Dilaporkan media Korea, Chosun, dikutip tribungayo.com dari tribunnews.com pada Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024, pevoli asing Asia putri mendapatkan perhatian lebih berupa kenaikan gaji. Saat ini, pevoli asing Asia putri seperti Megawati Hangestri, Iris Tolenada, Reina Tokoku, hingga Guet Patpon pun mendapatkan gaji 100.000 USD atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Besaran gaji mereka resmi diubah untuk musim depan. Pevoli asing Asia putri yang kali pertama bermain di Liga Voli Korea Selatan akan dinaikkan standar gajinya mencapai 120.000 USD atau kisaran 1,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk pevoli asing Asia yang memasuki tahun kedua berkompetisi di negeri ginseng akan dinaikkan gajinya di angka 150.000 USD, 2,3 miliar rupiah. Kenaikan ini hanya berlaku bagi sektor putri. Regulasi gaji pevoli asing Asia Putra sedikit berbeda. Untuk tahun pertama, pemain asing Asia Putra mendapatkan gaji yang sama dengan musim ini, yakni 100.000 USD atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Kenaikan gaji akan terrealisasi di tahun kedua. Pevoli seperti Brian Bagunas yang kini berkompetisi di Liga Voli Korea, dapat mengalami kenaikan gaji mencapai 120.000 USD, 1,8 miliar rupiah, di musim depan. Semua gaji yang ditetapkan oleh KOVO sudah termasuk beban pajak. Megawati Hangestri menjadi satu di antara pevoli asing Asia yang memantik animo tinggi di kompetisi Liga Voli Korea. Opposite timnas voli putri Indonesia ini berhasil membuktikan kualitasnya dengan menyandang predikat sebagai top skor utama dari Red Sparks. Mega, sapaan Megawati di Korea Selatan,
bisa naik gaji di angka 2,3 miliar rupiah dengan catatan bertahan di kompetisi tersebut. Entah itu ia akan mencari pengalaman baru di tim lain atau masih memperkuat Red Sparks. Bukannya tanpa alasan mengapa KOVO menaikkan standar gaji bagi pevoli asing Asia. KOVO memutuskan untuk melebarkan cakupan pemain asing Asianya, yang semula berasal dari 10 negara, musim depan menjadi 64 negara. Catatannya ialah negara tersebut tergabung dalam AVC. Dijadwalkan seleksi untuk draft pevoli asing Asia di Liga Voli Korea Putri akan berlangsung Aprili mendatang di Pulau Jeju. Hanya saja yang menjadi pertanyaan apakah bisa para pevoli nasional memanfaatkan kesempatan ini. Mengingat potensi adanya tubrukan terjadi antara Proliga dengan Liga Voli Korea Putri. Proliga 2024 sedikit mengalami perubahan jadwal penyelenggaraan, di mana kompetisi elit bola voli nasional diperkirakan mulai bergulir Mei mendatang, yang biasanya berlangsung Januari. Sedangkan Liga Voli Korea, mulai memasuki musim baru di mana pertandingan pertama dilangsungkan pada bulan Oktober. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Megawati Hangestri Pertiwi mengungkap penyebab dirinya tampil kurang greget bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Pemain timnas voli putri Indonesia itu sempat mencuri perhatian pada putaran pertama Liga Voli Korea ketika membawa Red Sparks menang 4 kali dan hanya kalah 2 kali. Serta dianugerahi gelar pemain terbaik. Setelah itu di tengah kemerosotan performa Red Sparks pada putaran kedua dan ketiga. Dengan catatan 3 kemenangan dalam 12 laga, Megawati tetap bisa menjadi pendulang poin terbanyak bagi tim yang diasuh Ko Hee-jin tersebut. Memasuki putaran keempat Megawati mengalami penurunan perolehan poin. Ketika Red Sparks kalah dari Pink Speeders, Megawati meraih 11 poin. Sementara saat Red Sparks mengalahkan High Pass, Megawati cuma mendulang 8 poin. Dua catatan tersebut menjadi torehan paling sedikit yang pernah dibuat Megawati selama di Korea Selatan. Padahal sebelumnya Megawati sering meraih lebih dari 20 poin dalam satu pertandingan. Kebangkitan Megawati terlihat ketika menang atas GS Caltex pada akhir pekan lalu dengan catatan 16 poin sekaligus menjadi top skor di kubu Red Sparks. Usai kemenangan atas GS Caltex, Megawati mengumbar penyebab perbedaan penampilannya dalam laga tersebut dibanding 2 laga sebelumnya. Itu benar, perbedaan penampilan dibanding saat melawan Pink Speeders dan High Pass, karena aku mungkin kemarin selalu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Itu tidak baik sebenarnya di dalam lapangan karena kalau sudah main kita harus fokus yang ada di lapangan bukan malah kayak kepikiran yang kemarin-kemarin. Performanya yang kemarin, terang Megawati dalam YouTube Red Sparks. Pengalaman buat kedepannya untuk lebih baik lagi. Dan hari ini aku mencoba untuk meyakinkan diri dan teman-teman akhirnya aku bisa karena aku hari ini senyum terus di lapangan. Kayak ya udah main enjoy, ujarnya sambil semringah. Megawati menyambut baik kemenangan atas GS Caltex yang merupakan hasil positif pertama ketika menghadapi tim dari ibu kota Korea Selatan tersebut setelah selalu kalah dalam 3 pertemuan sebelumnya.